Hai. Mau lakuin. Hai. Hai. Gila, kenapa ya gue setiap ke kamar ini gue merasa panas. Hai. Aku mau live bentar aja karena ini untuk menebus hari ini aku kuliah. Tapi kayak jadi sebenarnya ini ada kesalahan guys. Jadi aku kan kuliah tadi jam 8 harusnya sampai jam setengah 7 malam. Cuma aku merasa kayak gila ya kalau sampai setengah 7 malam gue tuh kayak terlalu gitu, kayak terlalu capek gitu. Sebenarnya emang salah gue sih pilih jadwal kayak gitu. Tapi supaya bisa kuliahnya jadi 3 hari aja gitu loh. Terus jadi hari ini rencananya aku tuh kuliah dari jam 8 pagi sampai jam 10.30. Abis itu jam 10.40 sampai jam 13.10 itu ada kelas kedua. Nah ternyata kelas keduanya itu selesainya cuma sampai jam 12. Bayangin dari jam 12 aku harus tunggu sampai jam 16 something, kayak 16, sekitar jam setengah 5-an untuk kelas selanjutnya. Kalian bayangin aku harus ngapain. Nah rencananya aku tuh pengen pergi ke mall dekat kampus aku. Terus yaudah aku makan sendiri, sama aku mau sambil live. Tapi tadi kepikiran tiba-tiba, kan dari kampus aku ke rumahku tuh kayak sekitar 20 menitan gitu kan. Jadi tadi aku tuh kepikiran tiba-tiba, gimana kalau aku pulang dulu. So kayak kalau misalnya aku pulang dulu, aku tuh bisa makan di rumah. Jadi tadi aku udah merencanakan buat makan ramen. Tapi jadi di dekat kampus aku itu mallnya itu kayak mall apa ya guys, bukan mall yang kayak mall besar yang kayak kita bisa jalan-jalan gitu loh. Itu bisa dibilang mall yang udah lumayan kayak mall mati gitu lah, kalian tau kan. Iya kan, semester 5 padat banget, betul banget. Makanya terus aku pulang akhirnya ke rumah, aku pesen ojek online. Terus ternyata cuma 20 menit kan ke rumah, terus kayak panas banget. Terus jadi aku lumayan gosong hari ini. Tapi gak apa, ntar aku scrub dan aku pakai lotion lagi. Terus aku tidur lah kan, aku makan di rumah. Kayak enakan makan di rumah daripada gue makan ramen. Sebenernya enak sih makan ramen, cuman kayak makan di rumah itu beda rasanya. Karena kayak kita bisa makan sambal. Aku tadi makan sambal cumi cabe hijau, itu enak banget kan. Terus aku mikir kayak gila, kalau gue balik lagi ke sana gue membutuhkan waktu sekitar kayak 25 menit. Jadi tuh ke kampus aku tuh pulangnya cepet tapi perginya tuh lama, karena tuh kayak itu kan lagi rush hour gitu kan, jam-jam orang pulang kerja. Jadi aku mikir kayak apa aku gak usah masuk aja ya kelas ketiga, ya kan. Soalnya kelas ketiga juga dosennya nih dosen yang dia tuh sering telat gitu. Kayak ya udah aku pikir kayak oke, karena kelas itu jam 4:20 deh kalau nggak salah, jam 4:20. Aku pikir ya udah aku OTW jam 4 aja, lagi pula kan dosennya suka telat. Ya udah, akhirnya gue memutuskan buat kayak oke, mau OTW jam 4. Terus pas udah jam 4 tiba-tiba gue kayak nggak sadar kalau misalnya itu udah jam 4:20. Jadi gue tiduran main HP, tidur, terus gak sadar kalau misalnya udah jam 4:20. Jadi here I am. Aku sekarang di kamar, baru nyalain AC gue yang panas banget ini. Tunggu bulan depan gue akan ganti AC, sumpah. AC ini bener-bener aku sampai gak mood banget buat keringin rambut atau catokan karena terlalu panas. Jadi aku bolos kelas guys. Terus kayak aku kan ke kampus kan naik mobil kan. Terus
kalau misalnya naik mobil aku udah perhitungan kayak kita harus bayar tol dan lain-lain. Terus kalau misalnya nyampe sana dosennya nggak ada, terus aku bakal kayak sungguh menyakitkan. Jadi aku mikir kayak mau datang mepet aja, tapi ternyata pas mau datang mepet itu gue lupa. Oke, makanya gue menebus dosa-dosa gue itu dengan oke deh kalau gitu gue live IDN aja, biar waktu gue tuh gue merasa kayak biar gue tuh merasa gue tidak nggak ngapa-ngapain itu gitu. Kadang tuh aku kalau misalnya nggak ngapa-ngapain di rumah, aku saking sibuk ya, kalau misalnya aku nggak ngapa-ngapain di rumah, aku tuh merasa kayak aduh, harusnya waktunya ini bisa gue pakai untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Jadilah aku IDN live. Pulang dulu terus balik lagi ke kampus adalah hal yang fana bagi anak kuliah. Jujur aku belum pernah sih kayak gitu. Jadi ini pertama kalinya aku balik ke rumah terus dengan rencana pengen ke kampus lagi, tapi ternyata big no, nggak bisa. Tapi kalau misalnya rumah aku deket sama kampus ya, aku bakal bolak-balik sih jujur. Di kampus tuh ada berapa jam sih lah? Jam terakhir jam berapa? Jam terakhir itu setahu aku jam 4.20 sampai jam 6.30. Udah ke bawahnya itu kalau misalnya kayak udah lumayan malam, udah 6.30 ke atas itu udah kelas karyawan. IDN live buat pembelaan bola. Enggak sebenarnya guys, tadi kan aku udah bilang aku tuh pengen ke mall, tapi karena aku gak punya temen, aku pengen ke mall sendiri, terus aku pengen makan ramen dan aku pengen live juga. Cuman aku merasa kayak terlalu impulsif kalau gue makan ramen di saat-saat yang tidak tepat, di saat akhir-akhir bulan seperti ini, di saat orang lagi makan nasi garam, terus tiba-tiba gue makan ramen, kan kayak gue nggak respect banget gitu orangnya, ya nggak sih? Udah makan lah, udah sih, tapi tadi siang, tapi sekarang mau makan, cuman aku mau live IDN dulu baru aku makan. Aku paling live IDN sekitar kayak 40 menit atau 1 jam gitu. Jatah bolos itu tinggal berapa? Kalau di kelas ini sisa 3. Jadi aku punya 4 jatah bolos. Itu sisa baru kepake hari ini. Terus kan 2 minggu ke depan aku online, terus minggu tenang, terus UTS. Nah jadi pas online ini kan gak mungkin dong gue bolos, karena kan gue isi absen di web. Terus satu ini minggu tenang, berarti libur atau mengerjakan tugas-tugas satu. Terus UTS deh. Aku UTS tanggal 18. Ambil jatah bolos itu namanya hukum wajib. Iya benar banget. Tau gak sih, aku punya teman di kampus yang dia tuh kan, jadi kita kan satu matkul itu jatah bolos itu kan 4 kan. Bukan jatah bolos sih, tapi kayak absensi gitu 4. Jadi kayak aku tuh ada 16 kali pertemuan. Nah abis itu kita tuh minimal banget kalau misalnya mau lulus itu harus 12 pertemuan. Apa? Lewat, cepet. Sabar, ngambil bisa. Ini masukin di sini. Apa? Shampoo. Yang di itu aja, yang tuh. Yang di koper. Yaudah, ini aja. Bebem. Tiap absen gak bisa lah, sebenarnya bisa. Cuman gue kayak gue gak punya temen guys, tau gak sih? Ada titik hari ini gue lagi kayak lumayan sedih banget di kampus. Jadi aku di kampus tadi, kampus jam 8 itu aku kelas komunikasi bisnis. Kayak gue takutin masuk TikTok dan temen gue lihat, cuman gak apa-apa. Terus komunikasi bisnis, aku tuh cuman punya satu teman yang aku kenal. Tiba-tiba dia gak masuk karena gue gak tahu, dia emang orang sibuk dan dia pintar gitu. Terus tiba-tiba ada pembagian kelompok itu kita pilih sendiri. Terus gue kayak stres banget, gue gak punya temen. Akhirnya gue chat salah satu sebenarnya temen gue yang gue pernah sekelompok tapi kita gak begitu deket. Akhirnya gue chat dong, terus gue bilang, lo sekelas juga ya sama gue di sini. Gue gak punya temen nih, boleh ajak gue gak di kelompok lo? Terus dia bilang tiba-tiba gak bisa, udah full. Situ gue langsung sakit hati banget. Gue kayak, gue gak pernah berada di titik serendah ini. Menurut gue titik terendah gue adalah ketika gue gak punya teman. Kan tau gue se-extrovert apa kan guys.
aku tuh temennya maksudnya kayak aku suka banget berteman kan. Terus aku kayak aku lumayan kesel sih sama dia, aku lumayan kayak sakit hati gitu karena kita pernah sekelompok dan kita pernah membuat satu event bareng. Ya udah akhirnya aku chat teman aku yang magang, terus aku bilang kayak nya tolongin gue nggak bisa, gue nggak punya teman satu kelompok ya kan. Akhirnya ada orang teman sebelah gue, dia kelompoknya berempat kan harus berlima kan. Akhirnya aku tanya boleh join kelompok lo nggak gitu, aku sok apa aja. Terus kayak dia bilang oh iya boleh olah. Terus dia udah tahu gue, jadi sebenarnya dia tuh tahu gue, cuman kayak ya nggak tahu emang gak disapa aja, mungkin kayak emang mereka nggak mau SKSD. Tapi gue lebih suka yang kayak gitu, yang nggak SKSD gitu kan. Ya kan, gue jujur agak sakit hati di saat kayak lu kenal gue tapi lu nggak ngajak gue satu kelompok. Oke, lihat aja, gue tetap punya teman yang lain sih. Malu itu dia enggak sih sebenarnya, dia emang ya kita nggak usah ngomongin dia, gue males. Guys tau gak sih, jadi kemarin sebelum aku potong rambut aku tuh ada beli bando yang kayak gini. Ini tuh jadi gunanya bando kotak ini. Bando kan biasanya kan apa? Ini siapa kayak gini harusnya. Bando kan biasanya kan bulat kan. Tapi kalau misalnya bulat, aku tuh nggak suka. Buat kayak kalau buat cuci muka oke lah. Tapi kalau misalnya buat kayak bepergian gitu aku nggak suka. Soalnya nih misal kalau aku pakai bando bulat kayak gini, aku tuh kayak jelek gitu kan jadinya. Tuh kayak botak banget, kayak mau cuci muka gitu kan. Nah akhirnya aku tuh suka banget pakai kayak gini. Kalau misalnya kalian sadar, aku suka banget kalau misalnya rambut aku lagi lepek, aku suka banget pakai kacamata terus diginiin. Jadi itu dia masih ada ininya gitu loh tuh dia masih gini gitu kan. Cuman ini karena gue udah potong poni, jadi dia tuh kayak ke samping semuanya gitu loh, ke samping. Nah kalau gini kan kayak bagus gitu kan dibanding yang tadi. Nah terus gunanya si bando kotak ini adalah bando kotak ini tuh menyerupai si kacamata hitam, bentuknya kayak sama-sama kotak nih guys, kalian lihat kan. Nah, terus itu caranya gampang banget, caranya tinggal kayak gini ini harusnya. Cuman karena gue udah punya poni, nah harusnya tuh ini tuh bisa jadi kayak gini gitu loh. Cuman karena gue udah punya poni, pakai ini tuh jadi jelek. Dan gue kan potong poni bukan yang direncanakan gitu kan sebenarnya. Tuh aslinya bagus sebenarnya karena ininya nggak kosong gitu ya, ini nggak botak, terus masih bisa kayak gini ya kan. Jadi buat kalian yang poninya panjang, ini khusus orang yang poninya panjang ya, kalian yang poninya panjang sekalian pengen pakai bando yang bentuknya tuh kayak kacamata kan. Merasa kalau misalnya pakai kacamata terus diginiin tuh bagus kan, kayak nih kalau pakai kacamata terus diginiin itu bagus gitu, kayak rambutnya ke belakang tapi itu kayak slay bagus gitu kan. Ini bagus gitu kan. Kalau misalnya pakai bando yang bulat gitu tuh terlalu kayak terlalu, nah gini kan bagus kan, kayak poninya nggak ke depan tapi kayak masih oke gitu ya kan. Nah tipsnya ada yang mengeluarkan bando kayak gini tuh bagus kan. Cuman ini karena gue udah ada poni jadi kayak gini ya, agak jelek gitu. Cuma kalau misalnya nggak ada poni itu bagus ya kan. Kalau misalnya ada poni mah bagus aja sih. Cuman kayak kalau misalnya ada poni masih pakai bando. Kalau misalnya nih guys, aku punya tips and trick. Ini kalian lihat poni aku agak lepek gitu kan. Tapi ini nggak lepek banget sih, nggak selepek kalau misalnya rambut poni aku panjang. Aku punya satu bedak. Ini tuh bedak bisa membuat, ini kan ada bedaknya. Itu bisa membuat poni kita tuh jadi bervolume lagi. Kita tinggal gini-giniin aja. Aku nggak suka pakai dry shampoo, soalnya dry shampoo tuh ada aerosolnya kan. Tada, tuh jadi nggak lepek lagi kan.
Tuh, daripada kalau misalnya kalian pakai bedak bayi itu gak tahan lama. Tuh, bisa lagi kan? Wanita-wanita itu selalu punya hacks dalam hidupnya. Tapi kasihan wanita itu semua di apa, seluruh tubuhnya itu ada skincare-nya. Jadi kayak menurut gue jangan terlalu kemakan banyak iklan gitu deh, kayak krim buat apa ya, misalnya menurut aku ya agak nggak penting ya. Kan tau nggak ada krim buat apa ini nih, buat apa sih ini namanya guys, buat rahang. Katanya rahang kita bisa kecil kalau misalnya kita pakai krim itu. Kan rahang kan tulang ya guys, gimana bisa kecil, kecuali kalian botox atau meso, itu bisa tuh otot-ototnya dikempesin, otot-ototnya dilemahin gitu, jadi lebih tirus. Kan kalau misalnya pakai krim ya nggak bisa lah. Terus kalau misalnya kalian ada skincare yang kayak memulihkan kulit yang bopeng, itu kayak atau scars gitu, itu nggak bisa cuy, itu harus treatment, harus di laser atau nggak di itu tuh, di apa sih namanya, yang ditusuk-tusuk, abis itu nanti jaringan kulitnya dirusak yang di dalam, abis itu dia jadi muncul lagi gitu, itu baru bisa. Makanya kalian para cewek-cewek atau cowok-cowok jangan bilang jangan banyak kemakan iklan ya. Ya guys, terus apalagi ya yang terus kayak kalau misalnya catat iya betul banget. Terus kalau misalnya apa ya, pokoknya menurut aku yang paling oke banget tuh kalau treatment sih, kalau misalnya emang mau ada perubahan yang signifikan. Kalau misalnya kayak jerat-jerat biasa ya oke lah, pakai skincare bisa lah. Lewat Ini sih dan mbak aku habis mandi guys banget sih. ya kan, sumpah dunia ini kenapa deh Aku bocor kayaknya. iya sumpah. Tipes dulu biar kurus. Apa nih, ngomongin apa nih? Matcha or coffee? Kopi. Kalau boleh oplas pengen benerin apa lah? Duh, benerin rekening bisa gak sih kak? Kayak rekeningnya tuh jadi saldonya 9. Walaupun dipakai tapi tetap 9. Itu yang paling aku pengen banget. Bisa lah, gimana caranya? Kebanyakan main POW. Iya, POW tuh bener, ada kayak gituannya loh dia. Bisa download lah. Kalau kuliah bareng Kak Gita ya, iya dulu, cuman Kak Gita udah lulus kan. Kak Gita waktu aku masuk tuh Kak Gita udah semester 4, semester 5 deh kalau nggak salah. Aku pengen cepet-cepet poninya panjang tapi nggak pengen coba. Tadi kan aku pakai poni kan ke kampus, terus kayak gue agak malu dikit karena ada temen-temen gue bilang kayak potong poni ya, bilang iya, terus katanya lucu banget. Cuman kayak orang-orang lain yang nggak kenal gue, mereka ngeliatin gue kayak gitu, kamu sama Jessie satu kampus gak? Enggak. Kau udah semester 5 padahal seumuran Kristi. Iya dong, bisa kan? Keren kan? Iya bisa kan, soalnya aku pokoknya banyak lah kak ceritanya. Kakak berarti telat ngikutin aku udah ceritain dari awal kapan lulus lah. Mungkin 1,5 sampai 2 tahun lagi sih.
Anyway, aku lagi pakai kalung yang kesayanganku ini, nggak tahu tiba-tiba aku pengen pakai aja. Karena aku pikir kayak sayang banget ya nggak pernah dipakai. Terus sekali dipakai ke kampus. Rencana mau skripsi kuali atau kuanti lah. Kuali dong. Aku nanti paling bahas JKT aja lah. Sejauh-jauh. Sudah ada rencana untuk skripsi belum kak? Aku baru semester 5. Astagfirullahaladzim. Aku baru mau magang. Ih panas banget sumpah. Gila gue gak kuat sih, abis ini gue mau mandi. Mau ngecek tabungan. Kapan UTS? Kayak 3 minggu lagi, bulan depan deh. Sumpah lama banget gak sih? Tiket undian 22 Oktober 2024 menang tiket PP ke Korea. Wow. Ikut apa gue? Kalian pernah gak sih guys menang undian-undian gitu? Kayak misal kalian menang undian mobil atau kalian menang undian apa gitu. Kalian pernah gak sih kayak siapa orang paling beruntung yang dapet hadiah-hadiah kayak gitu? Ya kan kayak aku juga nggak pernah. Aku pernah mamiku sih. Jadi dulu zaman dulu ada dari kantor mamiku tuh ada kayak family gathering gitu kan. Terus kita pergi ke Mekarsari. Aku ingat banget ke Mekarsari. Abis itu mamiku dapet door prize handphone. Tapi handphonenya tuh kayak handphone yang masih ketik-ketik gitu. Yang paling harganya cuman kayak 500 sampai 700 ribu. Ya kan? Kalian pernah gak sih? Terus kalian dapet apa? Aku pernah dapet door prize di JKT deng. Jadi JKT waktu itu ada acara akhir tahun gitu. Terus ada door prize-nya. So pas aku ambil ternyata nomor aku dipanggil. Terus aku dapat lilin aromaterapi sama perfume. Tapi perfumenya aku gak suka wanginya. Aku pernah dapet sepeda motor. Oh iya, itu beneran dikasih apa enggak sih? Aku pernah juga ikutan yang garasi drift punya, cuman kayak itu waktu itu aku belum kayak kenalan gitu sama garasi drift ya, jadi kayak ya udah cuman iseng-iseng aja gitu. Aku juga pernah, guys, ini rahasia jangan bilang siapa-siapa ya. Jadi dulu kalian tahu kan teman-teman abang aku tuh fans JKT dulu. Jadi kalian tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Aku inget banget, sumpah aku inget banget. Jadi dulu si fanbase-nya Kakila, kalian tau kan Kakila, kakaknya Kazara, generasi 5, itu bikin challenge gitu, foto kayak gini nih. Karena kalau nggak salah dulu Kakila tuh suka foto kayak gini. Ini sebelum gue masuk JKT ya, ini kayak tapi udah mendekati gue masuk JKT. Jadi masa-masa kayak dimana gue lagi mau audisi, terus jadi kan aku mengulik dikit tentang JKT itu apa kan. Terus aku kenal namanya Kakila. Kayak dia sering foto kayak gini. Terus si fanbase-nya Kakila itu apa guys? Aku nggak tahu nama fanbase-nya apa. Tapi aku inget banget dulu fanbase-nya Kakila itu bikin challenge. Siapa yang paling mirip foto kayak gini itu nanti menang. Aku lupa menangnya tuh ngapain. Kalau nggak salah menangnya tuh dapet tiket handshake deh. Dapet tiket handshake dari fanbase-nya Kakila. Nah terus gue inget banget gue disuruh ikutan sama teman abang aku. Terus aku foto kan kayak gini. Tapi kayak aku gak tahu itu tuh aku kayak gak menang deh. Aku pikir kan kayak aku udah pasti menang deh. Soalnya kan aku kayak yang cewek gitu kan. Aku pikirnya kayak waktu itu pasti fans JKT yang ikutan cowok-cowok semua gitu kan. Tapi ternyata itu tuh yang paling mirip sama pose angle fotonya, bukan kayak pose kayak gini doang, tapi sama angle-angle-nya juga.
Skyla. Oh iya, nama fanbase itu ya. Pokoknya itu. Coba kalian yang dulu fanbase Kakila, apakah kalian merasa fanbase Kakila pernah bikin apa sih namanya? Challenge kayak gitu? Soalnya aku ingat banget aku tuh terus aku tanyakan aku menang atau enggak gitu. Aku bilang ke teman abang aku, terus kata temen abang aku, oh kamu enggak, soalnya aku tuh emang fotonya cuman posenya kayak gini, cuman angle-nya tuh nggak mirip. Jadi si fanbase ini bikin tuh kayaknya yang emang angle-nya mirip, terus kayak mungkin yang cowok-cowok gitu kan pada pakai kayak handuk atau apa gitu biar jadi rambutnya gitu guys. Tapi kalian jangan bilang siapa-siapa ya, soalnya aku kayak agak malu dikit karena gue pernah waktu itu lu masih unicorn kah? Enggak guys, ini sebelum gue masuk JKT. Ini di tahun yang sama sebelum gue masuk JKT. Pokoknya kalian jangan bilang siapa-siapa. Jadi gue pernah kalah sama fans JKT. Kalah challenge dari fanbase Kakila, foto kayak gini. Coba siapa tapi gue penasaran sih apakah foto itu bisa ditemukan atau tidak. Soalnya itu kayak kayak temen abang aku nih suka sama maksudnya Oshin Kakila deh. Sekarang jadi member JKT. Iya lagi guys, jadi aku ada satu tapi udah nggak bisa tunjukin. Aku dulu pernah bikin musically pakai lagu Kimi no Koto ga Suki Dakar, tapi aku nggak mau upload. Aku pengen bersihin muka deh. Aku kan abis ini mau mandi. Aku live berapa menit guys? Kalian maunya aku live berapa menit? Setengah jam atau 1 jam atau 45 menit? Pilihannya cuman itu. Pilihannya cuman itu, Kak Atwa, gua gebuk ya. Aku hari ini ke kampus pakai sunscreen. Terus aku pakai apa lagi ya? Sunscreen doang lagi waktu tadi. Tapi tadi aku nggak lupa bawa masker, jadi pas pulang naik ojek aku nggak pakai masker. Alhasil aku naik motor dengan wajah telanjang. Lah 90 tambah 6 berapa? 96 berapa? Ini dia hasilnya. Ini bekas sunscreen dan bekas aku naik motor tadi. Di jalan ada yang ngenalin gak? Gue bukan Raffi Ahmad guys. Tenang aja, gue bukan Raffi Ahmad, tenang. Lah kirain Rafathar. Iya. Idol kok naik ojek? Ya orang punya duit naik ojek lah. Kalau nggak punya duit jalan kaki. Gue aja naik Transjakarta karena gue males nyetir. Karena aku mikir kayak ke FX 30 kita bisa ke FX dengan 3.500. Sedangkan kalau gue bawa mobil gue harus bayar BTW. Kalau dalam kota harganya naik 500 perak. Sakit kepalaku guys. Kepalaku sakit banget guys, sumpah. Biasanya gue bayar tol 18.000, sekarang jadi 18.500. Aku mau menangis guys, sedikit lagi guys. 18.500 dikali 2 berapa? 36, 37 ya? 37.000. Kalau gue bawa mobil minimal 1 hari tuh gue menghabiskan 37.000. Terus bensin gue berapa? Bensin Rocky tuh fullnya 350.000. Sebenarnya 360 sih, cuman kayak irit kan mobil gue. Bam naik 500 doang. Lu coba naik tol setiap hari, lu rasakan apa yang gue rasakan. Coba tadi kemarin aku video call sama orang, terus
dia bilang kan, iya hari ini aku lagi mager nih naik mobil soalnya aku pengguna Dakot juga. Terus aku kayak, kakak pengguna Dakot juga, kakak merasakan gak kalau misalnya Dakot naik 500 perak? Terus bilang iyalah, gue jadi stres banget kak. 1.000, kalau nggak ada 1.000 nggak ada 100.000 kak. Mobil gue sampai 400. Ampun bang, maaf bang, aku cuma 1.200 cc bang. Emang tol bisa dinaikin? Bisa lah. Yang naikin pihak tolnya. Mau diantar jemput nggak biar irit? Tapi jangan pakai mobil gue, jangan pakai tol gue, itu gue baru mau. Kalau misalnya diantar jemput pakai mobil gue dan pakai tol gue, itu justru lebih mahal. Kita bikin petisi yuk biar Transjakarta 24 jam, gimana guys? Gue kalau Transjakarta 24 jam, gue akan naik Transjakarta terus. Enggak sih, enggak terus, cuman andai tarif tol sesuai mobilnya, iya please, gue akan beli mobil yang paling murah. Iya please, aku kayak lihat poninya dong nih. Tapi ini poninya lagi nggak sebagus itu, poni biasa. Ini poni ke kampus, gak disisir. Kemarin gue, mana sisir mungilku? Gue sisir ini lagi. Gue tuh nggak boleh sisiran di kamar. Kasian mbak gue soalnya udah nyapu, udah nyapu, udah apa? Ngepel. Kalau gue sisiran di kamar rontok rambutnya. Pakai mobil gue aja. Iya, kalau gue pakai mobil siapa aja terserah. Kalau mau pakai mobil lu, mobil siapa kek, mobilnya Kamelody, mobilnya siapa, mobil Cisani. Kalau gue yang bayar tol dan bensinnya sama aja kak. Kalau gitu pakai mobil gue sendiri aja. Rambut rontok gak sih lah? Aku rontok rambutnya tapi numbuhnya banyak nih. Kamu lihat tuh, ya kan? Nih hairline gue agak jelek sih nih. Jadi nih hairline gue kayak gini. Katanya kata nyokap gue gara-gara dulu gue di inkubator selama hampir kayak 1 bulan lebih gitu. Kalian mau denger gak guys cerita aku lahir? Cat rambut lah enggak guys, emang warna rambutnya semakin coklat. Aku juga gak ngerti, padahal gue gak ngamen di jalan loh. Nih guys, cerita kayak gini. Jadi kata nyokap gue, itu gue agak menjadikan sih di keluarga ini. Cuman katanya gue tuh gila sih. Siapa yang anak kedua di sini? Siapa yang anak kedua? Tunjuk tangan yang anak kedua di sini. Jadi kata nyokap gue, pas nyokap gue ketahuan hamil itu pas aku lagi umur 3 bulan di kandungan gitu kan. Terus katanya pas 3 bulan di kandungan, emak gue jatuh terguling-guling, terus pecah ketuban. Bukan 3 bulan nih, gak tau lah, terserah berapa bulan, gue gak ingat berapa bulan. Terus emak gue jatuh terguling-guling di tangga rumah ini, terguling-guling. Terus katanya emak gue pecah ketuban. Akhirnya gue gak tahu ya kenapa, bla 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 bla. Terus gue lahir lah kan guys. Pas gue lahir, katanya gue tuh kecil banget. Terus gue kayak anak tikus kata susternya, dokternya. Gue inget dokternya tuh suka manggil gue bule dulu. Kayak gak tahu gue kenapa dipanggil bule, katanya gue mirip bule padahal enggak. Terus iya kan, anak kedua emang kayak paling aneh gitu. Terus katanya pas gue lahir gue tuh kuning, katanya gitu, kayak kuning. Terus kayak gue kan bulunya banyak banget kan, terus gue kayak anak tikus katanya, kayak anak curut kecil gitu. Terus banyak bulunya, terus rambutnya bule, maksudnya rambutnya pirang gitu. Terus akhirnya gue harus masuk inkubator. Gue itu kayak
keminum air ketuban gitulah katanya. Bayangin gue minum air ketuban, gue aneh banget sumpah, gue udah gak ngerti lagi. Pokoknya aku keminum air ketuban terus sama kelili tali pusar. Gue kayak gue gak ngerti deh gue kenapa. Jadi pas gue lahir tuh katanya keluarnya kuning karena keminum air ketuban dan kelili tali pusar. Gue juga gak ngerti kak gimana rasanya, ya gimana, masih kecil gak tahu rasanya apa-apa. Itu alhamdulillah masih hidup juga, alhamdulillah banget ya kan. Terus katanya gue dimasukin ke inkubator itu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Jadi itu belum pulang ke rumah. Terus pas pulang ke rumah itu pokoknya gue banyak banget deh guys masalah hidup gue dari kecil. Pas pulang ke rumah katanya 3 bulan, pas gue 3 bulan gue udah ditinggal sama emak gue. Emak gue, bayangin gue newborn, gue bayi yang paling kecil sedunia waktu itu, ditinggal sama emak gue 3 bulan. Emak gue pas gue 3 bulan, emak gue, opung gue, gimana ya, mama gue, jadi kayak nenek cewek gue dari nyokap gue itu meninggal, jadi dia harus pergi ke Bali G, jadi gue ditinggal. Gue diurusin sama siapa? Sama mbak gue yang sekarang kalian, kalau misalnya kalian tahu TikToknya mbak aku yang suka masak-masak itu, dan setiap hari mengurus semua keperluan di rumah ini. Itu mbak aku dari kecil banget ya guys, dari bahkan sebelum gue lahir dia udah ada gitu. Terus gue diurus sama dia, bayangin gue umur 3 bulan gue udah berpisah sama mama gue. Makanya kenapa aku tuh kayak deket banget sama mbak aku, kayak dari diantara bertiga ini yang paling akrab sama mbak aku cuman ya aku gitu, yang paling kayak lumayan akrab gitu ya, karena emang gue dari kecil diurus sama dia. Terus katanya tapi ini sisi buruknya dulu ya, bukan maksudnya kayak pengalaman yang kurang mengenakan dulu ya. Waktu itu terus katanya waktu gue kecil pas balita, jadi kan kita kan punya mbak satu gitu kan. Terus pas gue balita katanya gue dijagain sama mbak gue ini, tapi bukan, jadi kita bilang aja mbak Yuli ini adalah kepala mbak di perembak-embakan rumah gue gitu ya kan, dia yang paling senior lah gitu. Terus mbak gue lagi bercanda sama abang gue, terus sama gue katanya gue jatuh terguling-guling dari, ini yang kedua kalinya gue berguling-guling. Gue kenapa suka banget berguling-guling sih lah, lu kenapa suka banget berguling-guling? Gue juga bingung sih. Dari tangga, kalian tahu guys tangga aku tuh satu ubin gitu, kayak lumayan tinggi-tinggi banget. Nah terus ya udah gue terguling-guling, terus gue nggak tahu kenapa, jadi kemarin ceritanya mbak aku kepleset di tangga. Terus dia bilang kayak gini, ini berarti yang ketiga kalinya nih ada yang jatuh di tangga ini. Saya pertama nyokap gue pas hamil gue, terus mbak gue. Terus gue kayak oke, kenapa kayak banyak banget nih. Terus dari kecil, ini hal yang paling gue sangat, sebenarnya gue agak sedih ya guys, hal yang lumayan gue sedih. Jadi gue kan sama adik gue beda 1 tahun doang kan ya kan, gue cuman beda 1 tahun doang. Bayangin umur 1 tahun gue udah harus menjadi orang kakak. Ini buat para pasutri, please jangan bikin umur kakak adik beda 1 tahun, kasihan kakaknya tahu ya, walaupun adiknya jadi pakai barang bekas kakaknya sih sebenarnya, jadi enak. Gue kasihan banget guys sumpah. Jadi kalau misalnya sekolah minggu, Amel itu pasti ditemenin sama nyokap gue. Jadi kan kalau sekolah minggu, kalau misalnya kita masih balita gitu kan, kita pasti ditemenin sama orang tua gitu kan. Adik gue karena dia masih kecil, dia selalu ditemenin sama nyokap gue. Bokap gue nemenin abang gue, ya gue ditemenin siapa? Ditemenin mbak gue. Gue dulu paling mengalah sama Amel sumpah. Jadi dulu tuh gue terkenal yang paling guys, kalian pasti nggak percaya kan, dulu aku terkenal banget yang paling mengalah sama adek. Kayak kalau misalnya ada 2 barang, satu warna ungu, satu warna pink, gue harus kasih tahu adek gue dulu, lu maunya yang pink atau yang ungu. Kalau misalnya lu mau yang ungu, ya udah lu yang ungu, gue yang pink. Itu dulu, itu gue banget guys. Kalian bisa bayangin kan, gue dulu kayak lumayan agak tertekan. Jadi dulu karena aku sama adik aku beda 1 tahun, apa yang aku beli adik aku udah pasti beli. Jadi dulu kita tuh dikiranya anak kembar karena kita tuh selalu pakai barang yang sama gitu kan. Terus tapi berubah semenjak aku udah masuk SMP, terus size kaki aku udah mulai kayak size dewasa, tapi adik aku masih kayak size kecil gitu. Di situ udah style kita udah mulai beda-beda gitu kan. Terus
Kalian semua pasti ngerasain kan guys, yang beda 1 tahun, beda 1 tahun. Kayak itu sangat menyakiti hati seorang kakak loh. Apalagi? Gak ngapa-ngapain. Mau duduk sih. Yaudah, duduk aja. Terus, ya kalian siapa yang relate guys di sini? Ini akan gue luapkan semuanya. Terus, apalagi? Tapi kalau misalnya main ibu-ibuan dulu, kalian pernah gak sih main ibu-ibuan sama saudara kalian? Dulu kesempatan gue untuk gue berjaya adalah saat gue main ibu-ibuan. Kan tau kan main ibu-ibuan gue selalu jadi gue selalu jadi apa sih namanya, bosnya. Terus gue bikin adik gue selalu jadi majikannya, gue bikin adik gue selalu jadi mbak, gue bikin adik gue selalu jadi pembantunya. Karena di situ doang gue bisa membuat dia jadi Mel sorry banget, dulu emang dia mengakui dia selalu kayak gue selalu jadi bosnya. Kalau misalnya ada main kayak kita main masak-masakan atau main jual-jualan pulsa atau main rumah-rumahan atau jual-jualan apa gitu, gue selalu bikin kalau gue itu bosnya ya. Karena di situ adalah kebebasan gue. Oke, balik lagi. Tapi di balik itu semua, di balik kesengsaraan gue, ternyata kata bokap gue dan semua keluarga gue waktu gue lahiran itu kayak bokap gue banyak banget rezekinya cuy. Sumpah, ini kayak bukannya pamer ya, tapi kayak dari dulu emang kayak kata bokap gue kayak gitu. Jadi rumah bokap gue itu jadi pas ini rumah kedua bokap gue. Jadi dulu tuh rumahnya nggak di sini. Dulu gue nggak nyangka banget gue tetanggaan sama Ciupi. Happy wedding Ci. Mbak, lu percaya nggak kalau dulu kita tetanggaan sama Ciupi? Gue baru dikasih tahu. Iya. Dulu, tapi rumah kita yang dulu. Terus ini rumah gue kayak baru jadi direnovasi dulu. Jadi kayak gak tau lah renovasinya gimana, gue juga bingung. Ini rumahnya baru jadi. Terus katanya bokap gue beli kalian tahu sofa Batak gak sih guys? Kalian tahu sofa Batak kan, yang kayak gitulah, kalian tahu kan? Bokap gue beli sofa Batak, terus beli pokoknya alat-alat perabotan rumah kayak kulkas, terus kayak TV yang gede gitu, terus kayak kabar. Oke, udah. Terus apa lagi ya tadi? Terus apa lagi ya, Mbak? Oh, bokap gue beli mobil. Iya gak sih waktu itu? Mobil kayak mobil keluarga gitu. Gitu. Terus jadi kayak terus sekarang gue masuk JKT. Jadi kata bokap gue sih dulu katanya gue rezekinya bagus, tapi kayak puji Tuhan banget, doain semoga bagus terus ya. Thank you banget. Iya, pokoknya pas lahiran gue semuanya baru, jadi gue kayak baru cheese banget kan, gue cheese banget kan, gue cheese banget kan bro. amin, rezekinya kan beda-beda.
cheese banget. Jadi gue kayak terus dulu tuh kayak gue sering banget, guys kalian percaya nggak, gue merasa gue adalah satu-satunya anak di keluarga ini yang kayak lumayan bahagia banget karena aku tuh nggak pernah nggak dirayain dari umur 1 tahun sampai 17 tahun. 17 tahun terakhir karena kayak udah malu lah ya, udah gede masa dirayain. Tapi kayak aku selalu dirayain di, kalian tahu kan, di hahaha yang kayak itu udah terkenal tempat rayain anak-anak. Kenapa? Nggak tahu. Bapak gue aja ada aja duitnya kalau gue ulang tahun. Makanya gue nanti kalau misalnya punya anak, gue mau merayakan terus ulang tahun anak gue. Karena aku tuh kayak merasa ada kebanggaan tersendiri gitu loh pas bagi-bagiin undangan kayak datang ya kayak. Jadi ingat Amel yang dibungkam pasti Prilly. Nah kalau Amel itu dia dulu sempat dirayain, cuman nggak sesering aku. Kayak gue literally tiap tahun gak sih mbak? Kayak tahun ada aja. Tapi kalau ulang tahun kau atau Dede yang datang siapa? Teman-teman abang. Iya sih dulu. Teman sekolahnya. Iya. Makanya gue berbagi rezeki sama saudara-saudara gue. Asik. Gila, gue kayak memotivasi banget ya. Gue kayak gue cheese banget gak? Mumpung masih mampu, kalau bagian anak itu harus wajib. Iya betul. Jadi kalian kalau misalnya udah punya anak, ya udahlah kagak usah rayain di restoran, yang penting beli kue sih menurut gue. Kayak tiup lilin itu salah satu hal yang lumayan wajib kalau di keluarga aku, karena kayak itu kan ada wishnya kan. Sekarang sih benar, sekarang udah nggak dirayain sama bikin acara sendiri, tapi kan masih dirayain sama fanbase aku. Guys, aku selesai 14 menit lagi, aku pengen mandi, aku gerah banget. Benar, sebenarnya ngerayain tuh nggak perlu kayak lu bikin acara di ballroom, di Pullman Hotel, di mana, di ballroom, di hall, di mana-mana. Ya udah lu tinggal beli kue. Tahu nggak guys, dulu mana ada ya toko kue yang kayak mahal-mahal sekarang, kayak toko kue yang kayak de apa gitu-gitu. Dulu kita beli kue di mana mbak? Di toko kue kayak toko kue biasa. Toko kue biasa. Dia nggak tahu lah mbak di mana. Itu kayak toko kue keluarga gitu. Kayak ya udah, yang penting kita mengucapkan selamat ulang tahun. Yang penting seneng aja ya nggak? Di teater lebih seru Natch. Kalau di teater kan ada iniannya kan. Ada apa tuh namanya? Aduh gila banget. Aduh bandoku. Betul. Spill alamat toko rotinya. Aduh, Udah nggak buka lagi udah sekarang. nggak buka lagi. Apa kegiatan nanti malam lah? Tidur. Aku pengen nonton nonton malam. Kapan bikin TikTok tuh nanti aja deh kalau misalnya lagi cakep ya. Sekarang rambutnya berantakan banget loh guys, sumpah. Udah, itu udah cerita gue lahir dulu. Terus gue ingat banget katanya dulu pas imunisasi sendal gue jatuh di jalan. Apalagi ya ceritanya? Nggak ada lagi sih ceritanya. Paling kayak ya puji Tuhan aja sampai sekarang masih hidup ya.
BTW kamu suka perfume wangi apa? Oh my god, ini gak pernah ada yang nanyain ke gue. Tapi gue suka banget perfume yang wanginya itu kayak flower gitu. Mostly tuh parfum aku tuh kayak pasti aku carinya yang flower, yang ceria gitu. Kalian tau gak sih ceria gitu? Kalian kalau tahu, nggak deh, jangan kasih tahu. Ya yang floral gitu, aku suka yang floral, terus atau gak wanginya tuh yang fresh, yang seger gitu. Aku nggak suka wangi manis. Aku bahkan udah lupa nih, kita ambil salah satu parfum. Ini deh yang ini. Ini udah lumayan. Wangi. Kalau ini kayak floral gitu. Pokoknya aku suka yang floral. Aku sebenarnya banyak banget guys parfum. Tapi guys, kalian tahu, you know what? Aku punya parfum. Ini juga nih parfum. Ini White Pine sama Moon Dew. Mana yang bawa parfum ingat gue? Nih, guys, aku punya parfum ini. Kalian tahu nggak? Gue dikasih sama teman gue. Tara, kalian tahu ini parfum apa? Ini adalah parfum Arab. Ini wanginya kayak wangi orang-orang yang rajin mengaji gitu. Ini wangi apa sih, Mbak? Made in Saudi Arabia. Bukan wangi orang Jumatan. Nih, tuh. Aku jarang pakai sih kalau yang kayak gini. Aku banyak banget loh perfume, apalagi yang kayak gini-gini tuh. Ini apa nih? Joha Q. Sekarang wangi teh. Aku banyak banget guys perfume. Tapi kadang aku selalu pengen beli lagi. Selalu beli aja. Hidup lu beli. Pernah jatuh dari sepeda, nggak pernah banget lagi. Terus H-1 itu kita merencanakan kita mau pergi berenang. Waktu dulu aku ingat banget. Kayak agak sedih dikit. Rata-rata cewek wangi. Iya dong, yang cowok harus wangi juga dong. Masa yang cowok yang cewek doang. Aku lagi lihat tren di TikTok yang cewek kalau pergi sama cowoknya itu pasti cowoknya kayak ceweknya udah dress up terus cowoknya kayak mau pergi COD biawak. Kalian jangan kayak gitu ya guys. Kasihan pacar kalian guys. Makanya cewek-cewek di luar sana itu harus memilih fans JKT, karena fans JKT kalau misalnya ketemu member JKT itu tuh kayak dress up sih, kayak ada yang cosplay, ada yang kemarin gue liat jadi panda, ada yang gue liat jadi apa tuh yang bawa dinosaurus, ada yang apa, banyak banget deh pokoknya. Pernah panjat mangga enggak? Pernahnya panjat sosial. Celana pendek dengan baju oversize. Minimal wangi lah. Anak-anak Oracle pernah bertingkah nggak waktu tuh shot? Pernah kemarin. Mereka bawa PC jumbo, PC gede banget segini. Kenapa selalu pakai masker di bandara? Karena apa kak? Itu kita bangun jam 6 pagi, pasti kita cuma pakai sunscreen doang. Terus itu kan kayak tergantung sih. Kadang kalau misalnya lagi pakai masker berarti mukanya lagi nggak siap untuk di kamera gitu aja. Cuman kalau misalnya lagi nggak pakai masker berarti ya makeup dikit lah biar fresh dikit. Wangi banget. Spill rambut lah. Spill rambut apa? BTW kemarin banyak banget yang bilang aku potong rambut. Anyway, aku gak potong rambut guys. Aku cuma potong poni doang. Tuh, rambut aku udah panjang lagi. Aku mau panjangin rambut.
Kenapa ponian? Pengen aja, sebenarnya aku pengen biar gak boring aja sih. Terus aku pengen mencoba poni di muka aku yang udah sekarang ini. Tuh aku tembem banget, gila. Kenapa ya guys dulu? Jangan-jangan kenapa dulu kita bisa tembem? Karena itu masih ada, kita masih punya lemak-lemak baby gitu. Atau kayak mungkin lemaknya sama tapi tulangnya beda kali. Mungkin tulangnya bertumbuh, jadi kayak lemak yang tadinya di sini jadi karena ininya maju, ininya tulangnya bertumbuh, jadi ininya ikut menirus gitu kali ya. Jadi nggak numpuk lagi. Ya kan, mungkin gak sih? Mungkin gak kayak gitu. Udah gue jawab ya tadi, pernah jatuh dari sepeda atau enggak? Lu kalau nanya lagi, lu yang gue jatuhin dari sepeda, lihat aja. Nggak ikut ke Jogja ya besok 27? Kayaknya enggak deh. Saya Senin aku kuliah. Guys, sudah 55 menit. Aku pengen udahan sebentar lagi. Thank you udah nonton live aku. Sekarang aku mau mandi, abis itu aku mau makan karena mbak aku tadi habis masak. Oke, aku baca ini ya top gifternya. Ini nomor 15 ada Kak Nabil Azriel, thank you. Ada Kak 94 XTD QX88, thank you. Ada Kak Fahri Ansori, thank you. Ada Kak GRY Gri, thank you. Ada Kak Ginta, thank you Kak Ginta. Lalu ada Kak Dava Pramudia, terima kasih banyak Kak Dava. Lalu ada Kak Adwa, wow terima kasih banyak Kak Adwa. Lalu ada Kak Fante, terima kasih banyak Kak Fante. Lalu ada Kak Rian, hai Kak Rian, terima kasih. Lalu ada Axel, oh my god thank you banget ya Axel udah iniin request lagu gue apa tuh? Open Arms. Terima kasih, bagus banget lagunya. Next, nanti aja di video call ya. Lalu ada Kak Beniau, thank you Kak Beniau. Lalu ada Kak Banyanya, oh my god Kak Banyanya, terima kasih banyak. Kak Banyanya lagi jalan-jalan ya katanya ya. Lalu ada C Sonia, terima kasih banyak C Sonia. Lalu ada Kak Ipan, thank you Kak Ipan. Dan yang pertama ada Anes, thank you banget Anes, semangat ya. Katanya Anes mau lomba, tolong semangatin Anes. Thank you banget Kak Ipan dan Kak C Sonia dan yang lainnya semua. Nanti kapan-kapan aku live lagi, nggak tahu kapan. Semoga ada waktunya lagi ya kayak gini, kayak lagi free gitu, oke? Thank you banget. Tapi sebenarnya masih kabar-kabarnya di PM ya. Iya, kalian semua udah download aplikasi PM yang baru belum? Aku seneng banget sama aplikasi PM yang baru, soalnya aplikasi yang web, kita tuh dulu di web, terus webnya tuh sering ke logout. Jadi sekalinya ke logout gue tuh kayak aduh capek banget harus login lagi. Dan kadang tuh loginnya gagal-gagal terus gitu. Itu yang bikin kadang member-member tuh kayak mungkin ya jadi kayak susah buat login. Terus device aku juga waktu itu sempat error kan. Tapi sekarang aku udah ada device yang baru untuk PM. Terus sekarang kan juga udah pakai aplikasi kan. Jadi kayak udah lebih mudah, lebih gampang. Terus aku juga suka sih fitur-fiturnya oke. Nanti kapan-kapan aku mau ganti profile ya. Kalau buka badge lagi. Buat yang belum subscribe PM, jangan lupa subscribe PM aku sekarang. Oh alah, oke paham, oke mantap. Berarti yang sekarang minus notif delay. Enggak sih guys sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita PM itu ada yang cek dulu dong kakak staffnya. Kita dilihat dulu kita kirim PM-nya apa gitu. Dan kakak staffnya kan juga kerjaannya bukan PM doang kan. Jadi mungkin kalau misalnya agak ke delay dikit ya minta maaf ya. Karena kakaknya itu harus ngecekin tuh satu-satu anaknya ya kan. Nih ya kan kakaknya juga masih ngerjain yang lain juga kan. Masih ngurusin jadwal dan lain-lain gitu. Oke? Tapi tadi lu udah nanti PM lalu PM jam 6 masuk di kita jam 12 gitu. Iya, itu berarti baru di ACC sama kakaknya jam 12. Jadi kalau misalnya aku bilang, guys aku baru bangun, tapi dikirimnya sore ya, kalian jangan berpikir aku bangun sore, oke?
akun gue nggak bisa ya, pokoknya nanti kalian bilang aja sama Moshi JKT atau siapa itu, udah banyak banget yang bantuin, atau kalian tanya sama Bang Jago PM ya. Semoga kita bisa, kalian bisa PM aku ya. Oke, bye sampai ketemu lagi. Jangan lupa sholat, sebentar lagi sudah, ini udah azan nih guys. Oke, dadah. Kita perlu foto gak? Oke, bye sampai ketemu lagi.